wah lowongan pekerjaan ini kayaknya cocok deh sama gue. Yang mana tuh, coba gue lihat. Yang gimana menurut gue ngerasa dengan pengalaman dan kemampuan gue cocok deh di perusahaan ini. Menurut gue cocok sih, tapi di sisi lain lo harus nyiapin banyak hal sih. Contohnya kayak dokumen-dokumen yang harus lu siapin tentang pekerjaan yang bakal lu lamar. Oh iya, kira-kira apa aja ya disiapin? Yang sepengetahuan gue sih kayak sebenarnya CV, application letter, sama ijazah sih yang penting. Oh gitu ya, oke deh Phil, makasih Bang. Ya, betulnya kalau misalnya gue apply ini juga, gimana ya, biar kita bisa kerja bareng, siapa tahu keterima bareng juga. Oh boleh, gas aja. CV ada, application letter ada, ijazah udah, oke aman. Biro, lu keterima nggak masuk wawancara nggak? Kalau nggak ketemu di bakal apartemen kita aja. Oke, gue sebentar lagi ke sana ya. Apa kabar? Jadi gimana Phil, lu lanjut ke wawancara? Lanjut dong, keterima gue. Lu Oh, gimana? bagus deh kalau gitu. Gue juga keterima. Nanti kita bareng deh ke sana ya buat wawancara bareng. Siap. Gue nih lagi buru-buru mau pergi lagi ya. Ada janjian sama teman gue. Oh, oke. Oke, sip. Gue duluan ya. Ya. Baik, selamat siang untuk Pak Andre. Perkenalkan, saya Jovan Jonathan selaku HRD pertama, dan rekan saya, Pak Alvin selaku HRD kedua. Dan dikarenakan kita sedang menerapkan proses untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dan lain-lainnya, posisi wawancara ini akan dilakukan secara online. Dan sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting, silakan untuk Pak Andre untuk memperkenalkan diri Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Jovan. Perkenalkan, nama saya Megu Andre. Saya merupakan lulusan S1 dari Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Katolik Parahyangan. Sebelumnya saya memiliki pengalaman dalam bidang marketing selama 2 tahun, dan saya merupakan spesialis di penjualan dan pemasaran. Sebelumnya juga saya menjabat sebagai staf marketing di PT Jasa Rasindo Mobil. Baik, kalau begitu, Bapak pasti memiliki alasan mengapa memilih lowongan pekerjaan ini. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui apa yang Bapak ketahui tentang perusahaan ini. Baik, yang saya ketahui dari perusahaan ini adalah perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan merupakan perusahaan yang terbaik di bidangnya. Produk yang ditawarkan juga sangat banyak dan inovatif, sehingga konsumen ingin selalu membeli produk hasil perusahaan ini. Baik. Selanjutnya, tidak juga berhubungan dengan perusahaan itu sendiri, tapi saya ingin mengetahui tentang pengetahuan Bapak perihal posisi yang ingin Bapak lamar. Karena sebelumnya saya menjabat di posisi yang sama di perusahaan sebelumnya, maka posisi yang saya dapat ini yaitu posisi sales. Yang saya tahu adalah tugas utamanya menyusun strategi penjualan, menganalisa pasar, dan mengelola tim pemasaran dengan baik. Baik. Kalau begitu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilanjut oleh Pak Alvin. Silakan waktunya, Pak. Baiklah. Untuk pertanyaan dari saya, yang pertama ada apa upaya yang Anda akan lakukan untuk meningkatkan penjualan dan memberikan revenue yang besar dari perusahaan? Baik, strategi saya untuk meningkatkan penjualan di perusahaan ini, mungkin saya akan memberikan promo yang menarik untuk konsumen, khususnya untuk yang membeli borongan, seperti memberikan promo untuk produk kita. Lalu sebagai saya akan membuat relasi yang baik dengan pembeli, sehingga pembeli juga merasa nyaman membeli produk kita. Oke, baiklah. Sekarang bisa sebutkan kekurangan yang Anda miliki? Ya, saya memiliki kekurangan, saya cenderung pelupa. Namun cara saya menangani kelupaan saya selalu mencatat kerjaan saya dan jadwal saya di HP saya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya dengan tepat waktu. Baik, itu merupakan akhir dari wawancara kita. Dan apakah ada pertanyaan lebih lanjut mengenai perusahaan atau apapun? Saya ingin bertanya, Pak, untuk budaya perusahaan ini seperti apa ya, Pak, budaya? Oh, baik. Dalam perusahaan PT Indofood bagian sales ini, budaya yang paling besar yang dimiliki oleh divisi sales yaitu kompetisi yang cukup sehat, karena budaya divisi sales ini seringkali bersifat kompetitif, karena Anda harus
memberikan kayak penjualan yang besar kepada perusahaan dan hasil yang menguntungkan dibandingkan dengan karyawan lainnya gitu. Dan tim penjualan mungkin bisa saling berkomunikasi buat mencapai target individu maupun tim, dan hal ini dapat mendorong kinerja yang baik dan inovatif dalam upaya penjualannya. Apa ada lagi yang ditanyakan? Oh, tidak ada Pak. Terima kasih atas jawaban. Oh, baik. Terima kasih sudah Baik, kalau begitu. datang. Ya, saya ingin melanjutkan dari Pak Alvin saja. Terima kasih sudah menghadiri sesi wawancara ini dan silakan ditunggu hasilnya, dan untuk beberapa hari ke depan pasti akan dikirimkan informasi lebih lanjut melalui email Bapak Andre. Oke, itu saja sesi wawancara pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Andre. Sampai jumpa. Selamat siang. Sampai jumpa. Oke, terima kasih untuk Pak Vilo telah hadir di wawancara perusahaan PT Indofood hari ini dan untuk divisi bagian sales. Dan sebelum masuk ke pertanyaan, bolehkah Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu karena kita ingin tahu bagaimana karakter Anda lebih jauh. Ya, silakan. Pak Vilo. Selamat siang, Jovan dan Pak Alvin. Perkenalkan, nama saya Vilo Ardiansyah, lulusan S1 Digital Business Universitas BINUS. Sebelumnya saya mempunyai pengalaman bekerja sebagai trainee penjualan di PT Happy Beauty Style. Saya memiliki keahlian dalam mengembangkan strategi penjualan dan juga jiwa kepemimpinan. Baik, untuk pertanyaan pertama. Di CV Anda itu kan terlihat bahwa Anda tidak sempat bekerja dalam durasi yang cukup lama gitu. Alasannya kenapa gitu? Ya, betul Pak Alvin. Saya sempat tidak bekerja selama 1 tahun karena saya membantu bisnis keluarga saya, tapi saya juga mengikuti kursus online tentang pemasaran dan bisnis agar tetap produktif dan meningkatkan pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk bekerja kembali. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda mengatur prioritas pekerjaan ketika melakukan pekerjaan yang cukup banyak? Saya terbiasa menyusun to-do list pada malam hari, tujuannya agar besoknya saya jadi lebih produktif dan sudah mengetahui apa saja yang harus saya lakukan dan selesaikan. Saya menyusun pekerjaan berdasarkan yang paling prioritas hingga bukan prioritas. Dengan ini, saya bisa menyelesaikan pekerjaan dari yang paling penting untuk diselesaikan dan menghapus to-do list yang kurang penting. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin akan dikemukakan oleh Pak Jovan. Baik, terima kasih atas pergantiannya Pak Alvin. Saya memiliki beberapa pertanyaan yang tidak terlalu banyak lagi. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Vilo, yaitu adalah kekurangan-kekurangan apa saja sih yang Pak Vilo miliki kalau mau diterapkan di dalam sebuah dunia pekerjaan, terutama di perusahaan seperti perusahaan kita? Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dengan kemampuan ini, saya dapat menerima dan menyampaikan informasi dengan baik sehingga mengurangi terjadinya miskomunikasi dalam tim. Dengan komunikasi yang baik juga, koordinasi dan proses bekerja berjalan baik. Oke, baik. Tadi sepertinya ada sedikit kebalikan. Yang saya maksud tadi itu adalah kekurangan, tapi tidak apa-apa. Kalau yang dimaksud tadi itu adalah kelebihan, saya terima. Nah, mungkin sekarang boleh dilanjut dengan apa saja kekurangan yang Pak Vilo miliki? Sebelumnya, ya saya mengakui bahwa setiap individu memiliki kekurangan, termasuk saya. Dalam konteks profesional, saya menyadari bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam manajemen waktu. Kadang-kadang saya bisa terlalu fokus pada tugas-tugas yang mendesak, dan itu bisa mengganggu produktivitas saya secara keseluruhan. Namun saya sedang berupaya untuk mengatasi kekurangan ini dengan mengembangkan strategi manajemen waktu yang lebih efektif. Saya telah mulai menggunakan alat bantu seperti aplikasi perencanaan harian dan teknik manajemen waktu yang terbukti berhasil. Saya juga sedang mempelajari cara untuk mengidentifikasi prioritas yang lebih baik dan membagi waktu saya dengan bijak antara tugas-tugas yang mendesak dan yang penting. Saya yakin bahwa dengan kesadaran dan upaya terus-menerus, saya dapat mengatasi kekurangan ini dan menjadi lebih produktif dalam pekerjaan saya. Baik. Selanjutnya, apa upaya yang Anda dapat lakukan sebagai sales untuk dapat meningkatkan penjualan dari perusahaan ini? Ya, saya percaya bahwa peningkatan penjualan merupakan tujuan yang penting bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan menganalisis pasar dan pesaing. Saya akan melakukan analisis menyeluruh terhadap pasar dan pesaing untuk memahami tren dan peluang bisnis yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pasar, saya dapat mengidentifikasi segmen pelanggan dan potensial dan menyesuaikan strategi penjualan kami. Baik. Sepertinya kita sudah di akhir dari sesi wawancara ini. Apakah ada yang ingin Bapak Vilo tanyakan sebelum saya tutup wawancaranya? Mungkin untuk pertanyaan tidak ada ya Pak Alvin dan Pak Jovan. Baik kalau gitu. Oke, ini sudah selesai sesi wawancaranya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Vilo karena sudah menghadiri sesi wawancara ini. Dan saya Pak Alvin, saya dan juga Pak Alvin juga minta maaf jika ada salah kata atau juga seperti tadi ada keterbalikan pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita tutup sesi wawancara ini dan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat siang Pak Vilo. Ya, terima kasih Pak Jovan dan Pak Alvin. Selamat siang kepada Pak Lionel dan juga Bu Natasha. Terima kasih atas kehadirannya dan telah memberi kami kesempatan untuk dapat bertemu dengan Bapak dan Ibu. Sesuai dengan kesepakatan kemarin, kita setelah menyepakati untuk menetapkan konteks dari meeting pada kali ini untuk pembahasan perihal kandidat pekerja baru. Apakah waktunya dipersilakan? Silakan Pak, sesuai janji kita, jam ini sudah ditentukan untuk pembahasan kandidat pekerja baru. Benar sekali Pak.
Di sini saya bersama Pak Alvin ingin memberitahu kepentingan perihal kandidat-kandidat pekerja yang beberapa hari lalu sempat melamar. Dapat dikonklusikan bahwa Andre dan Philo memiliki potensi yang sangat baik dan diperkirakan dapat memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan kita. Meskipun Philo dan Andre melamar di jabatan di lowongan yang sama, sayang sekali kita harus tetap memilih salah satu dari mereka. Tepat sekali, Pak. Meskipun mereka berdua memiliki potensi yang sangat baik bagi perusahaan, akan tetapi berdasarkan pengamatan kami, Andre memiliki keunggulan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pak Philo. Dan dari segi pengalaman juga, serta personalitas secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa Andre lebih sesuai untuk mendapatkan lowongan pekerjaan ini, dikarenakan ia memiliki pengalaman dalam bidang sales selama 22 tahun dengan spesialis penjualan dan pemasaran. Sebelumnya juga, beliau pernah menjabat sebagai staf sales di PT Jasa Rasa Indomobil, sedangkan tidak dengan Philo. Philo memiliki pengalaman yang cukup baik. Namun, Philo memiliki pengalaman kerja dari sebuah perusahaan, di mana menurut kami pengalaman tersebut sangat tidak mumpuni jika dibandingkan dengan pengalaman kerja yang dimiliki oleh Andre. Maka kami berkeputusan bahwa Andre lebih baik diterima dalam perusahaan sebagai manajer pemasaran. Philo sempat tidak bekerja selama 1 tahun karena ia membantu bisnis keluarga beliau, dan Philo juga sempat mengikuti kursus untuk melakukan pemasaran dan lain-lainnya semacam itu sebagai bentuk kalau dia ingin tetap berproduktif dan meningkatkan pengetahuan dan skill-nya. Tetapi balik lagi, bukan itu berarti suatu pengalaman yang buruk atau kemampuan yang tidak bagus, tapi jika dibandingkan dengan pengalaman yang dimiliki oleh Andre, Andre memiliki pengalaman yang jauh lebih matang. Menarik sih, tapi tidak bisa kan tidak mengalokasikan Philo kepada departemen pemasaran saja. Karena menurut saya, Philo memiliki potensi yang baik untuk melakukan penjualan dan prestasi, sedangkan untuk Andre lebih cocok untuk di bagian office. Bagaimana menurut kamu, Natasha? Tapi Pak Jonel, berdasarkan dokumen-dokumen dari Philo, benar apa yang dikatakan oleh Pak Jovan dan Pak Alvin. Pak Philo sangat tidak mungkin untuk kita rekrut karena kita juga sudah memiliki orang yang cukup di bagian on-site sales, dan jika kita menempatkannya di bagian penambahan sales di perusahaan kita, saya takutnya akan ada kendala dalam permasalahan keuangannya. Baiklah, kalau begitu, saya setuju. Baik, Pak Alvin dan Jovan, saya setuju juga dengan laporan kalian untuk mempekerjakan Andre dan boleh dilaksanakan ke tahap selanjutnya. Mohon untuk kita follow up saya dan Pak Jonel ya, Pak Alvin dan Pak Jovan. Baik, terima kasih, Bu. Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Linu dan Bu Natasha, dan untuk informasi lebih lanjut perihal 2 kandidat ini, Pak Andre dan Philo, akan saya follow up dengan rinci. Baik, terima kasih atas waktunya Pak dan Bu. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang Pak Andre, perkenalkan nama saya Alvin selaku HRD kedua dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dan di sini saya ingin mengabarkan bahwa Bapak sudah dapat bekerja minggu depan. Untuk kepentingan dan keperluan pekerjaan akan saya lampirkan melalui email Bapak. Selamat siang Pak Alvin, terima kasih atas informasinya, akan saya tunggu. Sama-sama, selamat siang Pak. Baik Pak, selamat siang. Tidak. Selamat siang Pak Philo, perkenalkan saya Alvin selaku HRD kedua dari perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Dan di sini saya ingin mengabarkan bahwa Bapak belum dapat diterima setelah melalui proses wawancara. Keputusan ini telah diperundingkan dengan CEO beserta wakilnya, dan kami rasa keputusan yang kami ambil merupakan keputusan yang sudah tepat. Terima kasih atas upayanya ya Pak. Selamat siang dan sampai jumpa berikutnya Pak Alvin. Baik Pak, terima kasih. Sampai jumpa.